sore hari ini saya boleh kembali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau waktu-waktu lalu masih bisa jalan sendiri saudara, sekarang perlu ditumpung puji Tuhan, Tuhan itu baik. Nah, nyanyian yang baru saja kita nyanyikan, kalimat yang terakhir itu sungguh menarik hati kita semua ya. Ku tidak akan goyah. Amin. Amin ya. Kita tidak akan goyah. Malam hari ini petang hari ini kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan berkenaan dengan tema yang akan kita ambil dari surat Ibrani pasal yang ketiga. Surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Nasihat firman Tuhan pada petang hari ini supaya saudara dan saya semuanya waspada. Tadi pagi saya sudah menyampaikan mengenai bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan sore ini kita akan melihat bagaimana sebagai jemaat Tuhan kita harus waspada. Dikatakan dalam ayat tadi, waspadalah hai saudara-saudara. Nah, kenapa kita harus waspada? Karena di antara kamu ya, supaya di antara kita semua jangan sampai ada yang kedapatan hatinya jahat dan tidak percaya kepada Tuhan sehingga mereka murtad dari Allah yang hidup. Jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali persoalan masalah itu menjadi kambing hitam seseorang menjadi murtad. Persoalan, masalah, kesulitan seringkali dianggap menjadi penyebab kenapa seseorang mundur dari pengiringannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab pun ada beberapa contoh yang dikemukakan orang-orang yang pada akhirnya murtad. Tapi saya melihat Alkitab juga secara jujur menunjukkan bukan hanya kesulitan dan persoalan yang bisa membuat orang murtad, tapi juga kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan, kedudukan, kekuasaan itu juga bisa membuat orang mundur dari Tuhan ya, meninggalkan Tuhan. Hatinya kemudian menjadi jahat. Saul awal dia dipilih oleh Tuhan, dikatakan dia seorang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan dari mulai bahu sampai kepala dia lebih tinggi dari rata-rata tingginya bangsa orang Israel. Dia seorang yang dinyatakan sebagai pilihan Tuhan. Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya kita tahu Saul berubah setia. Saul kemudian berpaling dari Tuhan. Dengan kedudukannya sebagai raja, dengan keberhasilannya mengalahkan musuh-musuh, dia menjadi lupa dan membiarkan hatinya dikuasai dengan perasaan-perasaan yang jahat.
Waktu dia mendengar Daud pulang dari peperangan, bangsa Israel bersorak-sorai menyambut dengan pujian. Nyanyian itu berkata, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu orang, maka Daud mengalahkan berlapis-lapis orang. Sejak itu hatinya menjadi pahit, hatinya jahat, hatinya cemburu, dan dia tidak mengatasi perasaannya dengan berbuat baik, tapi sebaliknya dia mengizinkan berulang kali roh setan menguasai dia, sehingga akhirnya dikatakan dari seluruh akhir hidupnya maka Saul menjadi murtad, berpaling dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenyataan juga ada di sekitar kita. Kita dulu kenal seseorang, kita dulu kenal si A, si B, si C, yang dulu sekali adalah anak-anak Tuhan yang setia. Tapi sekarang, nah itu persoalannya. Nah itu sebabnya mari kita waspadalah, ya, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Secara keseluruhan ayat ini ada di dalam satu bagian perikop pasal yang ketiga dari surat Ibrani. Nah, dalam perikop pasal yang ketiga, penulis surat Ibrani menjelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi binasa karena murtad. Nah, oleh karena itu kita diingatkan untuk waspada supaya jangan murtad dengan beberapa nasihat. Nasihat yang pertama adalah cara bagaimana kita tidak murtad, tidak menjadi jahat, dan kemudian kita tidak berpaling dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini diajarkan kepada kita. Mari kita buka pasal yang ketiga. Sekarang kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Dia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara yang pertama supaya kita tidak murtad, supaya kita tidak memiliki hati yang jahat, dan supaya kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, dijelaskan di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Secara khusus kita garis bawahi ayat yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus,
yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi langkah pertama supaya kita tidak murtad, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, yaitu dengan cara memandang kepada Yesus. Amin. Ya. Dari sini saya bisa melihat saudara semua. Tapi saya tidak bisa nampak apa yang ada menghiasi baju saudara, rambut saudara, leher saudara, telinga saudara, dan sebagainya. Karena saya hanya melihat saudara secara sepintas. Tapi kata ayat ini bukan dipergunakan mari melihat Yesus, bukan. Tapi dikatakan pandanglah dia. Dan ketika pandanglah dia, saya mulai fokus. Ya, kalau dari sini kemudian saya memandang saudara, saya fokus kepada satu orang, saya akan bisa melihat, oh, di tangan kirinya dia pakai jam tangan, tali jamnya warnanya hitam, ya, dia sedang menulis, dia pakai ballpoint. Nah, itu berarti saya secara khusus memperhatikan. Ayat ini juga berkata pandanglah kepada Yesus. Berarti kita disuruh fokus kepada Yesus, memusatkan perhatian hanya kepada Yesus. Lalu kenapa kalau kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus? Ini bukan tanpa alasan. Alasannya dijelaskan di ayat berikutnya, ayat yang kedua. Kenapa kita perlu fokus memandang kepada Tuhan Yesus? Dikatakan di dalam ayat yang kedua, karena Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia sudah setia. Nah, kesetiaannya itu dibandingkan dengan apa? Firman Tuhan menjelaskan dia lebih dari Musa. Penulis surat Ibrani secara khusus membandingkan Yesus dengan Musa. Dia lebih mulia dari Musa. Kalau kita tahu dalam perjanjian lama, Musa adalah tokoh sentral bagi bangsa Israel. Sejak bangsa Israel meminta pelepas untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Allah menetapkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan tentu dengan segala hal Musa memiliki banyak kelebihan. Dia begitu istimewa. Allah melengkapi dengan tanda-tanda mujizat. Waktu dia bertanya kepada Allah, bagaimana dia bisa memberikan keyakinan kepada Firaun bahwa dia adalah utusan Allah, maka Allah mempercayakan kepada Musa untuk memberikan hukuman-hukuman kepada Firaun. Bahkan sampai ada 10 tulah, 10 hukuman. Lalu dijelaskan lagi di dalam ayat-ayat perjanjian lama, kalau kita baca, Musa itu menjadi pemimpin di dalam rumah Allah. Dialah yang mengangkat Harun untuk menjadi imam besar. Dia yang mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Dan Musa sudah melakukan pekerjaan di rumah Allah dengan setia. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, Yesus sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah Bapaknya, di rumah Allah lebih dari Musa. Nah, kenapa
bisa dikatakan demikian. Sekalipun Musa hebat, satu kali bangsa Israel berbuat dosa dengan membuat patung yang menyerupai anak lembu, dan mereka mulai menyembah anak lembu itu sebagai Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, anak lembu ini adalah kepercayaan Mesir, sosok yang disembah oleh orang Mesir, figur yang dikagumi oleh orang Mesir. Tetapi Tuhan, waktu Musa datang menghadap dan berkata, biarlah namaku kau hapuskan dari buku kehidupan, asal bangsa Israel jangan dihukum dan mereka tetap selamat. Tuhan katakan tidak, yang berdosa ya tetap dihukum. Tapi saudara perhatikan, Musa walaupun dia orang yang hebat, walaupun dia seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah, walaupun dia juga disebut sebagai nabi yang besar, walaupun dia sudah memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, walaupun di tangannya dia bisa membuat banyak perkara, banyak mujizat sudah dikerjakannya melalui tangannya, apapun yang Allah perintahkan dia sudah lakukan, tetapi Musa bukan juru selamat. Musa tidak akan pernah bisa mati untuk menyelamatkan orang lain. Tapi Yesus, dia datang ke dalam dunia menggenapkan pekerjaan yang dikehendaki Bapaknya, sampai mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya penulis surat Ibrani katakan pandang kepada Yesus, bukan pandang kepada Musa. Walaupun Musa hebat, walaupun Musa pemimpin Israel, walaupun Musa tokoh sentral bagi orang Israel, tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita siapa yang harus kita pandang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di dunia banyak hamba-hamba Tuhan hebat yang dipakai oleh Tuhan. Saya masih ingat tahun 78, 79, waktu saya mengikuti untuk pertama kali kebaktian kebangunan rohani yang dilayani oleh Maurice Serlo. Kita mengikuti ibadah itu di Surabaya. Tapi oleh karena sesuatu hal, Maurice Serlo tidak bisa melayani karena kehadirannya tidak diperbolehkan. Waktu itu kami ada di stadion, kita mengikuti ibadah. Hari pertama kita hanya melihat dan mendengarkan Maurice Serlo khotbah itu melalui layar seperti bioskop begitu, film ya, ditayangkan. Baru pada hari yang kedua beliau bisa hadir. Itu pun hanya beberapa saat, tidak lama, tidak sampai berhari-hari. Tapi yang menarik, saudara, yang menarik, kehadirannya itu betul-betul kehadiran seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Allah. Waktu itu saya masih ingat kita di stadion, kami duduk di bagian agak di bawah. Di belakang saya itu ada seorang ibu. Saya tidak tahu bahwa ibu itu punya penyakit. Tapi waktu hambanya itu berdiri menyampaikan firman, beliau cuma berkata begini, ada di tengah-tengah
seorang ibu yang sudah menderita sakit kanker sekian lama, dan hari ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dia tidak mendatangi orang yang dimaksud, dia tidak berdoa secara khusus turunkan tangan kepada orang yang dimaksud, tapi tiba-tiba saudara, saya dikejutkan dengan teriakan beberapa orang persis di belakang saya. Ibu ini menumpahkan darah dan mujizat terjadi. Rupanya itu yang dimaksudkan. Banyak saudara, baju saya pun terkena cipratan darah tersebut, dan itu mujizat yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itu tahun 70. Lalu beberapa waktu yang lalu di Semarang juga pernah diadakan ibadah kebangkitan rohani, dan kemudian juga Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk melakukan dan menyatakan mujizat-mujizatnya. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun orang-orang ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mereka tetap manusia biasa. Keselamatan tidak pernah bisa dikerjakan oleh manusia kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pandanglah Dia. Dengan memandang Yesus Kristus, maka iman kita akan semakin dikuatkan, iman kita tidak akan pernah goyah. Dengan memandang Yesus Kristus, maka saudara tidak akan menjadi jahat. Satu kali Asaf menulis di dalam kitab Mazmurnya, dia berkata, hampir-hampir aku tergelincir ketika aku melihat orang fasik hidupnya itu makmur. Ketika dia melihat orang berdosa gemuk dan subur sehat, sementara aku yang menahan tanganku dari berbuat jahat, sementara aku yang menahan kakiku untuk melangkah di jalan orang berdosa, ternyata hidupnya juga susah. Ini problem pergumulan banyak anak Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan sering bertanya, kenapa saya sudah setia, saya sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan sedemikian rupa, kenapa saya menghadapi ini, saya menghadapi itu, saya menghadapi persoalan, saya menghadapi masalah, saya sakit gak sembuh-sembuh dan sebagainya. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan yang awal-awalnya begitu kuat di dalam pengiringannya kepada Tuhan, akhirnya menjadi tawar dan goyah karena masalahnya tidak selesai. Tidak usah jauh-jauh saudara, Yohanes Pembaptis. Saudara tentu kenal siapa Yohanes. Dia seorang yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan dia adalah orang yang dipakai oleh Allah untuk membaptiskan Yesus di Sungai Yordan. Satu kali karena dia menegur dosa Herodes yang berselingkuh dengan iparnya sendiri, maka dia dipenjarakan. Waktu di penjara, dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah betul bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan? Bayangkan loh saudara, Yohanes Pembaptis yang menyaksikan
menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri langit terbuka. Dia melihat Roh Kudus turun berlembagakan burung merpati. Dia mendengar suara Allah langsung, inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lah kok sekarang pada waktu dia di penjara hatinya goyah. Dia bertanya, apa betul bahwa Yesus itu Mesias? Goncang. Lalu muridnya datang kepada Yesus. Yesus tidak berkata, oh aku Mesias, tidak. Tapi Yesus hanya mengutip perkataan Nabi Yesaya. Dia katakan, kalau dia datang, orang lumpuh akan berjalan. Kalau dia datang, orang buta akan melihat. Kalau dia datang, orang tuli akan mendengar. Kalau dia datang, orang bisu pun akan berbicara. Bahkan yang mati pun akan dibangkitkan. Murid-murid ini balik lagi kepada Yohanes dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan sejak itu tidak pernah diceritakan apa yang kemudian terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Apakah kemudian dia yakin dan percaya bahwa Yesus itulah Mesias? Alkitab tidak bicara apa-apa. Tapi yang jelas, dia siap menghadapi kematiannya dengan sebuah keberanian, karena imannya sudah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, jangankan kita yang, jangankan saudara dan saya, jangankan kita yang masih muda tergoda. Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana langit terbuka, itu pun bisa goyah. Tapi syukur bahwa pada akhirnya ketika firman diperdengarkan kepadanya, imannya dipulihkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana hati kita supaya jangan menjadi jahat, lalu kita mulai goyah dan tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita pandang hanya kepada Yesus saja. Ayat yang ke-6 selanjutnya dikatakan, kenapa kita mesti pandang kepada Yesus? Karena Dia yang mengepalai rumahnya. Karena Yesus yang mengepalai rumahnya, dan dikatakan rumahnya itulah kamu, rumahnya itulah saya, rumahnya itulah saudara, rumahnya itu yo kita ini, saudara. Nah, kenapa kita harus memandang kepada Tuhan Yesus? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya? Nah, kalau kita memandang Tuhan Yesus, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, saudara dan saya tidak akan mundur dari Tuhan. Amin. Ya. Saudara tidak akan pernah menjadi tawar di dalam pengiringan Bapak Ibu kepada Tuhan, walaupun susah. Tapi bukan susah saja yang jadi persoalan kita bisa tawar kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan itu justru kehilangan imannya pada waktu dia diberkati oleh Tuhan. Sudah terima berkat. Ada pengalaman seorang anak Tuhan. Waktu dia masih hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, dia rajin beribadah kepada Tuhan, mengayuh sepedanya, membonceng
memboncengkan istri dan anak-anaknya. Lalu hidupnya mulai diberkati. Tidak hanya sekarang punya sepeda, tapi Tuhan kasih sepeda motor, saudara. Oh, tambah kencang ibadahnya sama Tuhan, tambah rajin. Kalau dulu naik sepeda susah payah, sekarang sudah punya sepeda motor, tambah rajin. Terus usahanya yo semakin diberkati Tuhan. Akhirnya dia punya mobil. Sekarang pakai pickup, mobil pickup. Dia taruh anak-anaknya di bak belakang, dia dengan istrinya di depan. Wow, ya, masih datang ibadah. Tuhan lihat kok sakno ya, dan anak itu danan, saudara. Nek panas anaknya kepanasan. Tuhan tambah rezekinya. Sekarang bisa beli mobil station. Nah ini persoalan. Waktu mulai bisa beli mobil station, anaknya ngejak jalan-jalan. Pak, hari Minggu yuk piknik. Sebulan sekali bolos, mulai piknik. Teman-teman di desanya juga ngomong, ayo toh Pak, mumpung Minggu liburan, jalan-jalan. Oh sekarang sudah punya mobil station, saudara. Tonggo-tonggone melok, di bawah luyur, lupa gak ibadah sama Tuhan. Sampai suatu hari waktu dia pergi, entah bagaimana mobil yang dikendaranya masuk jurang, kakinya patah, kejepit antara kemudi dan tempat duduk, masih untung selamat, saudara. Akhirnya kakinya diamputasi, dipotong. Mobilnya rusak, gak bisa didandani. Semua yang dia sudah punya untuk mengobati kakinya tidak cukup. Rumahnya dijual habis-habisan. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan jahat dengan semuanya itu? Tidak. Bukan karena Tuhan yang mencelakai dia, Tuhan balas dendam. Goro-goro kamu gak ke gereja, wis tak pateni sisan begitu. Tidak. Allah dia punya kendali dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mulai diberkati Tuhan, jangan lupa diri. Saya itu sering menasehati ibu-ibu muda. Kalau sudah menikah, doanya itu kan minta punya anak, harus didoakan dan punya anak. Tapi yang sudah punya anak, ibu udah ke gereja, repot tante, anakku masih kecil, gak bisa ke gereja. Ya wis, tak tunggu anaknya besar, saudara. Anaknya sudah besar, tak elek lagi, ibu mau udah ke gereja, anaknya kan harus gede. Nah ini nyusul ada yang kecil lagi. Beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa diri, dan kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Akibatnya hati kita jahat dan kita mulai berpaling dari Tuhan. Tapi mari jemaat Siloam kan tidak seperti itu, ya toh? Tetap setia mengiring Tuhan. Tak pikir-pikir gerejamu ini lama-lama jadi kecil, saudara. Amin. Perlu ditambah, karena akan semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita tambah setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Caranya bagaimana?
yo pandang kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita pandang sama Tuhan Yesus, maka kita akan tetap menjadi setia. Pengalaman yang kami alami waktu kami memutuskan pada akhirnya menanggapi tugas dan panggilan Tuhan untuk ke Sumatera, saudara. Dalam pergumulan doa, saya tuh seringkali ngomong dengan beberapa hamba-hamba Tuhan senior. Saya bilang, nanti saya selalu membahasakan nama saya. Kalau yang biasa panggil saya Lydia, ya saya bilang, nanti Lydia mau pindah. Kalau yang biasa panggil saya Yuli, ya saya bilang, nanti Yuli mau pindah atau tante begitu. Dan beberapa kali ketika saya share dengan beberapa teman, saya pamit, mereka juga bilang, Bu, dipikir bener Bu, gak salah Bu. Kamu ini loh dari provinsi, lah kok malah pergi ke daerah. Satu kali ternyata perkataan itu yang memberi pengaruh loh. Saya mikir-mikir, iya ya, saya biasa di kota Semarang, saya di Jawa, tahu-tahu saya harus pergi ke Sumatera. Seperti apa begitu. Sementara saya sedang berdialog dengan diri saya sendiri, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, wong aku sing dari surga mau datang ke dunia, kamu cek sombongin lagi yang Semarang ini dipindah yang Sumatera wong. Wah, minta ampun sama Tuhan saya. Hoi Tuhan ampuni ya. Lalu akhirnya kalau saya ketemu dengan teman-teman yang lain, mereka mengingatkan itu, saya cuma bilang gak apa-apa, di padang gurun pun kalau bersama dengan Tuhan Yesus beres. Dan betul Bapak Ibu ya, semuanya di dalam Tuhan. Pandang kepada Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Allah yang setia. Dia Tuhan yang setia. Dia yang mengepalai hidup kita. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak mundur dari Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita tidak jauh dari Tuhan dan hati kita menjadi jahat? Mari kita lanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Yang kedua, bagaimana supaya hati kita jangan jahat dan pada akhirnya kita menjadi orang yang murka. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-8, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini engkau mendengar firman, maka jangan keraskan hatimu. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan keraskan hati seperti Israel yang ada di padang gurun. Berapa banyak orang yang berusia di atas 20 tahun pada zaman itu keluar dari padang gurun, tapi
tapi tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Generasi di atas usia 20 tahunan dihukum oleh Allah di padang gurun, berjalan di padang gurun selama 40 tahun, dan Tuhan hanya menyisakan Kaleb dan Yosua untuk masuk. Generasi yang lain adalah generasi yang keluar dari Israel di bawah usia 20 tahun, dan generasi yang lahir di padang gurun. Padahal waktu Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tujuannya adalah Kanaan, bukan padang gurun. Tapi bangsa Israel mengeraskan hati di padang gurun, sehingga akibatnya Allah menghukum mereka. Satu hari perjalanan bangsa Israel, 12 pengintai dipercayakan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 2 orang Kaleb dan Yosua memberi laporan positif, 10 orang memberikan laporan negatif. Mereka katakan, Tuhan sengaja membawa kita untuk dimakan oleh raksasa-raksasa. Mereka putar balikkan keadaan. Yosua dan Kaleb sudah menenangkan mereka, tidak, kita akan kalahkan orang-orang enak, kita akan kalahkan orang-orang Kanaan. Tapi 10 orang katakan, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan akibatnya seluruh Israel memberontak kepada Musa dan menentang Tuhan, sehingga Tuhan menjadi murka dan menjadikan 40 hari perjalanan pengintaian mereka menjadi 40 tahun penghukuman untuk mereka. Nah saudara, kita lihat mereka sudah menjadi keras di padang gurun, seperti Israel mencobai dan memuji Tuhan, seperti Israel yang sesat hati dan tidak mengenal jalan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-10, maka Paulus menjelaskan kepada kita, pelajari hidup Israel supaya kamu jangan tersandung dengan kesalahan yang sama yang sudah dibuat oleh Israel. Ada 5 kesalahan Israel yang sudah dilakukannya, sehingga akhirnya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Kesalahan yang pertama di 1 Korintus pasal yang ke-10 dijelaskan kepada kita. Bahkan kemudian kita lihat di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Karena Israel menginginkan apa yang jahat. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak pernah berkata kepada seseorang tentang niat hati kita. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, keinginan apapun yang ada di dalam hati Bapak Ibu, sekecil apapun, itu diketahui oleh Tuhan. Saya kasih contoh. Waktu Daud sesudah mengalahkan seluruh musuh-musuhnya, dia duduk di singgasana, lalu dia itu mulai berkata dalam hati. Dia belum berkata kepada orang lain, baru berkata dalam hati, ya, kenapa aku duduk di istana sementara Tuhanku yang pada waktu itu kehadirannya divisualkan, dijadikan, atau kehadirannya selalu dihubungkan dengan tabut perjanjian Allah. Sementara tabut perjanjian Allah cuma ditaruh di kemah, sementara tabut perjanjian Allah cuma numpang tempat. Lah kok aku duduk di istana? Itu baru dipikir oleh Daud. Lalu dia berkata begini, aku mau buat tempat kediaman bagi Tuhan. Dia belum ngomong, saudara, baru berpikir, aku mau buat tempat kediaman bagi Tuhan. Tuhan itu langsung respon, dia suruh nata.
untuk menemui Daud dan untuk berkata kepada Daud, karena Daud punya niat membangun rumah Allah, maka Tuhan berjanji Daud selama keturunannya masih ada, mereka akan menjadi raja di Israel. Daudnya wis mati, saudara. Daudnya sudah mati. Tapi 14 keturunan kemudian, ketika pada akhirnya Israel kehilangan kerajaan karena dosa dari Sulaiman, maka kita tahu 14 generasi kemudian mereka dibuang oleh Tuhan di Babel. Dan selama pembuangan di Babel dikisahkan di dalam firman Tuhan, Tuhan mengangkat seorang yang bernama Zerubabel untuk membawa bangsa Israel kembali pulang kepada Yerusalem. Siapa Zerubabel? Kalau saudara baca dari silsilahnya, dia adalah keturunan Daud. 14 generasi kemudian, sesudah pembuangan, maka seorang yang bernama Yusuf bertunangan dengan Maria. Dua-duanya keturunan Daud. Yusuf keturunan Daud dari Sulaiman, sementara Maria keturunan Daud dari Nathan. Dua-duanya keturunan Daud. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Maria mengandung serta melahirkan seorang anak laki-laki yang dalam kemanusiaannya disebut keturunan Daud. 28 generasi kemudian, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita punya anak, ya, itu disebut generasi kedua karena kita generasi pertama. Lalu kita punya cucu, itu disebut generasi ketiga. Kita punya cicit, itu generasi keempat. Anak cicit kita generasi kelima. Cucunya cicit kita generasi keenam. Wis mbok hitung sendiri, saudara. Aku ya sudah nggak ngerti namanya apa. Tapi Tuhan janji keturunan orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, maka keturunannya tidak akan dibiarkan Tuhan menjadi peminta-minta. Singa muda boleh mati kelaparan, tapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Makanya kita pikir yang baik tentang Tuhan, ya? Pikirkan yang baik untuk pekerjaan Tuhan, pikirkan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Wes, jangan mikir ke yang jahat, jangan berpikir yang jahat, ya? Aku gak seneng kok sama dia. Wih, nek dia sampai disambar geledek, oh puji Tuhan. Masa ada saudara disambar geledek kok puji Tuhan? Itu berpikir jahat, ya. Pikirkan yang terbaik. Walaupun saudara disakiti, walaupun saudara dihina orang, walaupun saudara direndahkan orang, ketika saudara memikirkan yang terbaik, Tuhan menjadi pembela kita. Saya kasih pengalaman. Pengalaman ini baru sebulan yang lalu, saudara. Saya dengan satu tim pergi ke satu daerah untuk melayani. Dari tim itu ada salah satu hamba Tuhan dari Australia. Pelayanan berjalan baik sampai pada satu titik dia ditelepon harus kembali pulang. Pelayanan ini masih ada 3 hari lagi, saudara. Terus karena disuruh pulang, malam itu juga dia dari Medan terbang ke Singapura dan kembali ke Australia. Nah, kita yang ditinggal ini bingung, saudara. Brosurnya itu sudah ditulis hamba Tuhan dari Australia. Nah, jadi
Jadi akhirnya suami saya bilang begini, wes kamu yang meneruskan pelayanan. Nah, baik. Jadi waktu kami sampai di daerah itu, saudara, suami saya menjelaskan, mohon maaf karena begini begitu dan sebagainya. Saudara tahu, jemaat itu sudah dikerahkan bawa daging, sudah dikerahkan bawa kuah segala macam, sampai dikerahkan bawa durian. Begitu bule ini nggak jadi teko, durian ini nggak jadi metui, saudara. Saya duduk, tapi belas gak dianggap. Ya saya ya makan aja, dalam hatiku gak mau anggap ya enggak apa-apa gitu. Wah, mereka sudah, ya sudah, tiba saatnya saya harus menyampaikan firman. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, ya, saya berterima kasih bahwa hamba-Mu pulang, supaya orang datang bukan karena hamba-Mu, tapi karena Tuhan. Dan betul saudara, Tuhan mengadakan pembelaan, saya sampaikan firman. Selesai ibadah saudara, saya mulai disalami. Tadinya itu gak dianggap belas, sekarang mulai disalami. Terus ada satu pimpinan dari beberapa gereja di situ, dia bilang begini, Bu, bisa enggak kita schedule ulang, Bu? Nanti ibu yang jadi pembicaranya. Terus saya tanya, kapan? Oh nanti bulan ini. Waduh, maaf, jadwal saya sudah penuh. Aku langsung disenggol sama suami saya, saudara, sombong gitu. Jadwalmu penuh. Oh ya, duit gitu, saudara. Tadi menghina, gak nganggep loh, saudara. Nggak nganggep belas, saudara. Ya, gak apa-apa. Tuhan itu pemilik. Jadi kembali saudara, ya, melalui firman Tuhan kita diingatkan, jangan mengeraskan hati, jangan berpikir hal yang buruk, pikirkanlah yang baik, ya, karena berkat Tuhan akan datang kepada kita saat kita merenungkan dan memikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapa mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mari kita lihat bagaimana bangsa Israel sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Kalau tadi dikatakan di dalam surat Korintus ada 5 kesalahan yang dibikin oleh Israel karena mereka menginginkan yang jahat. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka melakukan percabulan. Mereka mencobai Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Maka cara yang ketiga, diingatkan kepada kita supaya kita jangan menjadi jahat dan kemudian kita mundur dari Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menjadi marah. Maka kita dihimbau untuk saling
menasehati. Ya, nasihatilah supaya jangan ada yang tegar hatinya, supaya jangan ada yang keras hatinya. Saudara, kita manusia lemah dengan segala hal dan kita bisa saja menjadi salah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada jawatan pelayanan yang Tuhan sediakan untuk membangun kita, menasehati kita. Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada guru, semuanya dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menasehati. Tadi pagi saya sudah jelaskan ada karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat sebagai tubuh Kristus, dan salah satu karunia yang diberikan adalah karunia untuk menasehati. Orang tua diberi karunia oleh Allah untuk menasehati anak-anak. Tadi waktu saya makan siang dengan Bapak Gembala, kita bernostalgia, saudara, karena sama-sama produk dari Solo. Ya, kita sama-sama saling cerita. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pernah digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang sedemikian rupa mendidik kita. Waktu saya menjadi guru setengah minggu, saudara, saya melayani itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu ya tidak ada biaya dari gereja. Itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Waktu kami dikirimi pekerja untuk praktek di tempat kami, suami saya itu menjelaskan pelayanannya itu begini. Nanti kamu akan merintis ke sana kemari. Terus dia langsung tanya, naik apa Om? Suami saya bilang, ya jalan kaki. Oh, saya melayani Tuhan yang naik sepeda jalan kaki. Nah itulah dulu 20 tahun yang lalu Om. Enak loh saudara, nek ngomong hanya gregetan saya. Belum apa-apa itu sombongnya kayak gitu. Tapi saya bersyukur loh saudara, waktu saya melayani dididik oleh Tuhan melalui hambanya. Kita tuh sudah dilatih ya, melayani dengan uang sendiri. Saya itu sampai tidak jajan. Uang saku dari orang tua saya itu saya simpan. Tujuannya apa? Supaya bisa saya pakai beli gambar-gambar untuk sekolah minggu yang bisa kita bagikan kepada anak-anak. Ada satu tempat pelayanan yang saya rintis pada waktu itu di daerah Wonosaren. Itu anak-anaknya itu di lingkungan kumuh karena di bantaran Sungai Bengawan Solo. Waktu saya melayani di sana, saudara, saya itu khusus beli Rita sampo lidah buaya itu wangi gitu, saudara. Nah tujuannya kayak untuk mandikan anak-anak ini, disamponi begitu. Anak-anak itu senang, saudara. Mereka datang bukan senang sekolah minggu nih, senang diadusi, saudara. Senang dimandikan. Ya. Tapi dari situ kemudian saya mulai ngajar, mulai cerita sama mereka, dan akhirnya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Terus saya ngomong, saya cerita, ingat enggak waktu saya jadi anggota paduan suara, saya itu pernah diskorsi, sudah. Gara-garanya kalau kita jadi anggota paduan suara itu ada 10 hukum. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Salah satunya tidak boleh nonton bioskop. Nah kita dibagi-bagi kelompok yang disebut kelompok tumbuh bersama, KTB. Satu hari mamiku tuh seneng nonton India. Tahun 80-an tuh India kan bagus-bagus, saudara. Teman itu minta ditemani, temani mama yuk nonton India. Ya, nah itu yang manut baik, saudara. Nah saya tuh lupa ngomong sama pembantu di rumah. Nanti nek ada orang datang nyari saya, ojo ngomong loh ya nek aku nonton film. Lupa saya ngomong, saudara. Dan hari itu ternyata KTB anak buahku datang. Waktu dia datang tanya sama pembantu di rumah, ya dijawab, oh Cik Mimi itu baru nonton film
nonton bioskop nemeni mamanya, langsung dilaporkan sama pemimpin panduan keuangan sudah. Konsekuensinya apa? Latihan harus latihan, seragam harus pakai, tetap pakai baju putih, tapi gak boleh tampil saudara, gak boleh melok nyanyi. Dan jemaah yang tahu semua nek saya sedang dihukum, tapi gitu kok ya enggak sakit hati saudara. Ya sudah, latihan ya latihan, pakai seragam ya pakai seragam, gak boleh nyanyi ya enggak nyanyi saudara, sampai hukuman selesai. Coba itu dipraktek mau sekarang, pindah gereja kabeh. Memang beda sekali. Tapi saya bersyukur ya. Waktu beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan, saya panggil dia Konggi. Saya tanya, gimana Konggi paduan suaramu? Sekarang anggotanya cuma sedikit, dulu kami 500-an orang saudara. Sekarang cuma 60-an orang. Terus saya tanya, masih dihukum kayak saya dulu gitu? Alah, mana berani menghukum, mau sekarang aja latihan sudah dikasih minum, dikasih snack, dikasih ini, dikasih itu, masih ogah-ogahan latihan. Kualitasnya rupanya sudah berbeda. Mana nih Bapak Ibu Saudara, biarlah kita saling menasihati supaya apa? Supaya kita tetap teguh sampai akhir ayat 14 ya. Jadi kalau dinasihati Bapak Gembala, dinasihati Ibu Gembala, dinasihati tua-tua sidang, dinasihati senior-senior, kakak-kakak rohani, itu ya jangan sakit hati. Karena apa? Supaya tujuannya kita tetap teguh sampai akhir ya, tetap setia sampai akhir. Kemudian kita lihat supaya jangan ada yang membangkitkan kemarahan Tuhan. Ini kalau kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain, Tuhan tidak perlu marah. Bagaimana Tuhan marah? Kalau ada umatnya yang berbuat dosa. Kapan Tuhan marah? Kalau umatnya menjadi tidak taat. Kapan Tuhan marah? Kalau umatnya menjadi tidak percaya kepadanya. Nah, mari kita menasehati satu dengan yang lain. Kalau kita tahu teman kita berbuat dosa, ya dinasehati, supaya jangan berbuat dosa, jangan sampai mendatangkan murkanya Allah. Kalau ada teman-teman kita yang tidak taat, ya dinasehati supaya tetap taat. Kalau ada saudara-saudara kita yang mulai goyah dan menjadi tidak percaya, dinasehati. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tetap teguh sampai pada kesudahannya. Jadi akhirnya kita bisa menyimpulkan waspada supaya jangan sampai murtad dengan 3 cara. Cara yang pertama, pandang kepada Yesus. Amin. Ya. Ada nyanyian dulu kita. Ya. Saya tuh dari tadi nyanyi gak bisa nyanyi loh saudara. Lagunya baru banget. Nek aku ngangkat nyanyi, jemaat banyak yang gak bisa nyanyi karena laguku baru bagi mereka. Padahal ini lagu lama. Ya. Ada satu nyanyian, pandang saja kepada Yesus, pandang. Terus amin. Terus Yesus itu hati ini kepiye toh? Hati kita bagaimana? Terhibur, dikuatkan. Nah, tapi kalau mandang salah orang, merokok modelnya, gregetan gitu ya. Pandang saja kepada Yesus. Ya. Yang kedua,
jangan keraskan hati. Kalau ada firman yang menegur kita, dengar dan berubah. Jangan keraskan hati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita jangan sampai menjadi jahat. Hati kita keras, kemudian menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita saling menasihati. Ya, nah, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan, nasihat untuk kita bersama supaya kita tetap waspada. Ya, dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya melayani baik tadi pagi maupun sore. Ya, bahkan Bapak Gembala juga sudah menghimbau jemaat untuk ikut berkorban bagi pekerjaan Tuhan yang ada di STT Madulia. Saya berterima kasih untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah disalamkan kepada saya tadi pagi. Barangkali Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan pagi tadi tidak hadir pada sore ini, saya titip terima kasih kepada Bapak Gembala. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang hidup kita tahu satu hal, ada kalanya kita menghadapi goncangan demi goncangan. Tapi kita menyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Ya, dalam musim hidup yang baik, yang tidak baik, Tuhan selalu ada. Dan kita tahu bersama Bapa di surga kita mampu melewati semuanya. Kalau Bapak Ibu hari ini, sore hari ini datang dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam masalah, jangan gentar, pandang saja kepada Yesus, karena dengan memandang Yesus kita punya kekuatan yang baru. Dengan memandang Yesus, Dia menyediakan jalan keluar. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengepalai hidup kita, Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Mari jangan keraskan hati. Kalaupun kita ditegur, dinasehati, kita terima semua nasihat itu menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita bersama dengan